Oke, baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Jamie Henry Natwena, jurusan Teknik Sipil, Prodi TPJJB semester 7, NIM 17237152238. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal yang berjudul Analisa Kerusakan Perkerasan Jalan menurut Metode Bina Marga dan PCI atau Pavement Condition Index serta alternatif penanganannya. Studi kasus ruas jalan Pahlawan Bukit Raya sampai Tenggarong, Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang pertama, latar belakang masalah. Jalan raya merupakan fasilitas yang penting bagi masyarakat agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Untuk itu, masyarakat membutuhkan jalan raya yang aman dan nyaman bagi penggunanya, serta diharapkan dapat meningkatkan perindustrian dan perekonomian masyarakat tersebut. Secara umum, penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab, yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat drainase yang kurang baik, beban lalu lintas berulang yang berlebihan yang menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada. Selain itu, minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran, serta prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebab. Panas dan suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk jalan yang jelek juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, di samping direncanakan secara tepat, jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana. Jalan Pahlawan menggunakan sistem perkerasan lentur atau flexible pavement, dengan sebagian jalan sudah menggunakan lapis permukaan ACWC dan ACWC yang ada di sekitar jalan Pahlawan tersebut. Panjang jalan yang mau diteliti adalah 10 km, yang mana saat ini beberapa titik dalam kondisi rusak ini yang akan dicari penyebab kerusakan jalannya, sehingga diperoleh solusi yang baik untuk mengatasi kerusakan tersebut. Yang kedua, tujuan. A. Untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Pahlawan Bukit Raya Tenggarong, Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. B. Untuk mengetahui dan membandingkan metode PCI dan metode Bina Marga serta mana yang cocok dipakai. C. Untuk mengetahui cara menangani kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang pertama, metode Bina Marga. Pada metode Bina Marga atau BM, ini dijelaskan jenis kerusakan yang perlu diperhatikan saat melakukan survei visual adalah kekasaran permukaan, lubang, tambalan, retak, alur, dan amblas. Penentuan nilai kondisi jalan dilakukan dengan menjumlahkan setiap angka dan nilai untuk masing-masing keadaan kerusakan. Perhitungan urutan prioritas kondisi jalan merupakan fungsi dari kelas LHR atau lalu lintas harian rata-rata, dan nilai kondisi jalannya yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. UP sama dengan 17 atau kelas LHR tambah nilai kondisi jalan. Metode pemeliharaan jalan. Bentuk pemeliharaan jalan raya ada 3 macam bentuk dari pemeliharaan yang dikenali dan digunakan di Indonesia. Ketiga macam bentuk pemeliharaan tersebut adalah: yang pertama, peningkatan jalan. Maksud peningkatan jalan adalah penanganan jalan guna memperbaiki pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan. Yang berikut, pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala adalah penanganan terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan
kualitas berkendara atau riding quality tanpa meningkatkan kekuatan struktural dan dilakukan sepanjang tahun. Yang berikut metode PCI atau Pavement Condition Index. Kelebihan yang terpenting dalam sistem manajemen perkerasan adalah kemampuannya baik dalam menetapkan kondisi existing dari suatu ruas jalan maupun dalam memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Keempat, cara pengumpulan data. Kegiatan survei atau pengambilan data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data utama dan data-data pendukung yang diperlukan dalam pencapaian tujuan studi yang dikerjakan. A. Data primer atau data lalu lintas rata-rata (LHR). Yang pertama stopwatch, yang kedua formulir LHR, ketiga alat tulis, yang keempat handboard, yang kelima alat pencacah. Cara pengambilan data survei LHR sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan peralatan survei. Yang kedua, menentukan titik pos yang ingin diamati sepanjang ruas jalan. 3. Pengambilan data dilakukan pada jam sibuk, jam 8 sampai 10 pagi, jam 11 sampai jam 1 siang, jam 4 sampai jam 6 sore. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Yang pertama, metode PCI atau Pavement Condition Index. A. Data kerusakan jalan untuk nilai PCI. Data yang diperoleh di lapangan berupa tipe kerusakan, tingkat kerusakan, dan jumlah kerusakan. Digunakan untuk menentukan nilai PCI yang berguna untuk memberikan penilaian pada kondisi perkerasan jalan tersebut. Data penelitian untuk menentukan PCI yang diambil pada ruas jalan Palaan Bukit Raya Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, kilometer 0 sampai dengan kilometer 10, dengan luas sebesar 700 meter persegi. Dari hasil penelitian di lapangan berupa data kerusakan perkerasan lentur pada setiap sampel atau segmen dalam bentuk satuan pengukuran adalah meter dan meter persegi untuk setiap tipe kerusakan. B. Analisa data nilai PCI. Nilai PCI diperoleh dari survei kondisi permukaan jalan yang telah dilakukan pada setiap unit sampel. Pada prinsipnya, prosedur penentuan nilai PCI untuk perkerasan di bandara yang dikembangkan oleh FAA tahun 1982 sama dengan prosedur yang disarankan oleh Shahin tahun 1994. Berikut adalah nilai yang harus dihitung. Yang pertama, menghitung density dan deduct value. 2. Nilai pengurang total atau total deduct value. Yang ketiga, nilai pengurang terkoreksi atau corrected deduct value. Yang keempat, menghitung nilai Pavement Condition Index atau PCI. Yang berikut metode Bina Marga. A. Data kerusakan jalan untuk nilai prioritas menurut Bina Marga. Data kerusakan permukaan jalan untuk mendapatkan nilai prioritas menurut Bina Marga diperoleh dari survei lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada permukaan jalan adalah: yang pertama, kekerasan permukaan atau surface texture. Yang kedua, lubang-lubang. Yang ketiga, tambalan. Yang keempat, retak-retak. Yang kelima, alur. Yang keenam, amblas. B. Nilai kondisi jalan menurut Bina Marga 1990. Dalam buku pedoman Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 018-T-BN-KT-1990 memberikan langkah-langkah dalam menentukan nilai kondisi jalan berdasarkan jenis kerusakan. 1. Nilai kelas jalan. 2. Nilai kerusakan pada jalan. 3. Nilai kondisi jalan. 4. Nilai prioritas jalan. Yang berikut cara perbaikan kerusakan. Dari hasil analisis kondisi jalan Palaan Bukit Raya Tenggarong
seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Dilakukan urutan prioritas perbaikan kerusakan perkerasan jalan yang pada lapisan lentur menggunakan metode Bina Marga 1992. Yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, pada ruas jalan Paluan Bukit Raya Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, kilometer 0 sampai kilometer 10, ditemukan jenis-jenis kerusakan pada perkerasan, yaitu kerusakan retak kulit buaya, retak blok, keriting, amblas, retak memanjang, retak tambalan, butiran lepas atau pelepukan, sungkur, dan lubang-lubang. Kerusakan jenis retak-retak ditemukan di seluruh segmen pada jalan. Yang kedua, hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh dari survei lapangan menunjukkan bahwa nilai kondisi jalan atau rating yang diberikan oleh Pavement Condition Index sebesar 79,79 untuk rata-rata secara keseluruhan berdasarkan rating nilai PCI antara 71 sampai dengan 85 dalam kondisi very good, dan nilai yang diberikan oleh Bina Marga sebesar 11,48 berdasarkan nilai prioritas Bina Marga antara 1 sampai dengan 10, maka dilakukan pemeliharaan rutin. Yang ketiga, perbaikan penanganan kerusakan jalan, yaitu dari hasil analisis kondisi pada ruas jalan Paluan Bukit Raya Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ini, dilakukan urutan prioritas perbaikan kerusakan perkerasan jalan yang pada lapisan lentur menggunakan metode Bina Marga 1992. Metode penanganan untuk tiap-tiap kerusakan adalah sebagai berikut. A. Metode perbaikan laburan aspal retak. B. Metode perbaikan melapisi retak. C. Metode perbaikan pengisian retak. D. Metode perbaikan penambalan lubang. E. Metode perbaikan pelepasan butiran dan perataan. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.